Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 606. Menyelamatkan. Meski jatuh ke tangan Adinata, sebagai tuan muda ketiga dari keluarga PU, dia tetap sombong saat menghadapi Adinata. Haha, bunuh aku? Apakah kamu berani? Jika kamu berani membunuhku, selusin anggota keluarga Brahma MU akan dikuburkan bersamamu. Sejujurnya, dalam 2 bulan, pada pertemuan 8 keluarga besar, keluarga Brahma MU akan secara resmi dikeluarkan dari 8 keluarga besar. Bukan hanya keluarga PU kami, tapi 6 keluarga besar lainnya semuanya setuju. Ketika keluarga Brahma Anda bukan lagi keluarga yang tertutup, Anda tidak akan lagi dapat menikmati sumber daya yang telah memimpin dunia selama beberapa dekade. Pada saat itu, Anda akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Sekarang, kamu harus berlutut dan memohon padaku untuk tidak memotongmu menjadi beberapa bagian. Adinata sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menembak bajingan ini. Namun, Adinata bukanlah anak berusia 18 tahun yang sembrono. Dia tahu bahwa begitu dia membunuh Park Cheng-woo, seluruh keluarga Brahma, termasuk kakeknya, orang tuanya, saudara laki-laki dan perempuannya, semuanya akan terlibat. Dia tidak bisa membiarkan kecepatannya membahayakan seluruh keluarga. Kekuatan. Adinata membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki hal-hal ini. Jika ya, maka dia bisa berhenti mengkhawatirkan hal ini dan membunuh Park Sung-woo secara langsung. Namun, meski Adinata tidak akan membunuh Park Cheng-woo, masih banyak cara untuk menyiksanya. Adinata mengarahkan pistolnya ke betisnya yang berdarah dan berkata, Park Cheng-woo, kamu benar, aku tidak akan membunuhmu. Tapi menurutmu apakah aku akan menembak kakimu lagi? Lagi pula, keterampilan medis keluarga PU Anda sangat maju sehingga jika Anda ditembak 3 kali dalam satu posisi, Anda seharusnya bisa menyembuhkannya, bukan? Park Cheng-woo langsung panik. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan main-main. Park Cheng-woo takut. Dia takut Adinata benar-benar akan menembak lagi. Dia sudah ditembak 2 kali di betisnya, tapi dia tidak bisa dipukul lagi. Adinata tersenyum, mengetahui bahwa dia takut. Saya tidak akan bertindak sembarangan. Ibu mertua saya ditangkap oleh Anda. Bagaimana mungkin saya tidak bertindak sembarangan? Mengatakan itu, Adinata segera membuat gerakan menembak. Aku bilang, ibu mertuamu ada di pesawatku. Tidak ada yang salah dengan dia. Park Cheng-woo sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera memberitahukan keberadaan Chalister Zhang. HMPH. Adinata mendengus dingin, mengapa kamu tidak membawaku ke pesawatmu? Di bawah kepemimpinan Park Cheng-woo, Adinata dan yang lainnya datang ke lokasi pesawat Park Cheng-woo. Seperti yang diharapkan Adinata, mobil Park Cheng-woo juga merupakan pesawat siluman dan tidak dapat dideteksi sama sekali. Jika Luota tidak membantu memimpin Park Cheng-woo keluar, Adinata tidak akan bisa menemukan Park Cheng-woo bahkan jika dia mencari ke seluruh dunia. Adinata tidak mengikuti mereka ke pesawat Park Cheng-woo karena dia takut ada jebakan yang dipasang oleh Park Cheng-woo di dalamnya. Sekarang, Adinata lah yang mengancam Park Sung-woo, tapi begitu masuk, dia mungkin akan berbalik melawan tamu itu. Ada juga desain seperti itu di Zephyr nomor 3 karya Adinata. Setelah orang luar masuk, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Adinata. Katakan pada orang-orangmu untuk membawa ibu mertuaku keluar. Adinata memerintahkan Park Cheng-woo. Park Cheng-woo memandang bawahan yang paling cakap dan berkata, Asian, bawa Chalister Zhang keluar. Asian dengan cepat berjalan ke pesawat dan membawa Chalister Zhang keluar. Park Cheng-woo menjelaskan, ibu mertuamu meminum obat penyembuhan wajah paling berharga dari keluarga PU kami dan untuk sementara koma. Dia sama sekali tidak memiliki cacat fisik. Adinata juga mengetahui kalau obat keluarga PU mengandung bahan yang bisa membuat orang mengantuk. Adinata segera mengambil Chalister Zhang dari Asian dan meminta seseorang mengirimnya ke Zephyr nomor 3 miliknya. Adinata masih tidak berniat melepaskan Park Cheng-woo, dan bertanya kepadanya, jika kamu tidak melakukan apapun pada ibu mertuaku setelah dia koma, kan? Park Cheng-woo mendengus angkuh. Betapa mulianya aku, Park Cheng-woo. Setelah ayahku meninggal, semua wanita di dunia akan menjadi milikku. Aku punya banyak cara untuk membuat wanita mau mengikutiku. Jadi mengapa mereka melakukan hal-hal buruk yang hanya dilakukan oleh pria tingkat rendah? Berhentilah menghina orang. Dari perkataan Park Cheng-woo, sepertinya dia tidak berbohong. Lebih baik begini. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu tidak menghormati ibu mertuaku, aku akan memotong kedua tanganmu. Adinata berkata dengan sangat serius. Park Cheng-woo juga sangat marah. Aku sama sekali tidak melakukan apapun yang menyakiti ibu mertuamu. Sebaliknya, aku memberinya obat yang sangat berharga yang bisa membuatnya 10 tahun lebih muda. Dan kali ini aku ditembak olehmu lagi. Akulah yang menderita, dan kamulah yang mendapat untung dengan darahmu. Adinata berkata dengan nada menghina. Jangan bicara padaku tentang hal ini. Jika kamu tidak begitu berani, para penculikku tidak akan menderita hari ini. Itu semua salahmu sendiri.
Park Cheng-yu merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia bertanya, izinkan saya bertanya, bagaimana Anda bisa menyergap di sini sebelumnya? Apakah Lota memberitahu Anda sesuatu? Atau apakah Anda mengancamnya untuk memancing saya keluar? Apakah Anda bertemu Lota lagi di dalam game? Dan apa yang kamu bicarakan dengannya? Terlihat bahwa Park Cheng-yu sangat peduli pada Luota. Adinata tersenyum, ya apa yang saya bicarakan dengan Luota dan apa hubungannya dengan Anda? Park Cheng-yu berkata dengan marah, mengapa itu bukan urusanku? Lota adalah calon istriku. Jika kamu menembakku, aku bisa mentolerirmu. Tetapi jika kamu pergi ke belakangku dan berhubungan dengan calon istriku, aku tidak akan pernah mentolerirmu. Terutama, kamu benar-benar bekerja sama dengan calon istriku untuk berkomplot melawanku. Semakin banyak Park Cheng-yu berbicara, dia semakin bersemangat. Dia harus mengetahui kebenarannya. Maka dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lota. Adinata ingin menghentikannya. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia dihentikan di sini, dia masih akan bertarung lagi ketika dia kembali. Lebih baik biarkan dia memukulinya di depannya. Jika terjadi sesuatu, Adinata dapat berbicara mewakili Luotea. Hei, Lota, aku Cheng-yu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Begitu panggilan tersambung, Park Cheng-woo bertingkah seperti pria yang patah hati, merasa sedih dan kesal. Luota adalah gadis yang sederhana dan baik. Setelah mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sedih. Kakak Adinata Gyu, kamu baik-baik saja? Kakak Adinata Brahma berjanji padaku bahwa aku tidak akan menyakitimu. Park Cheng-yu berkata dengan sedih. Seperti yang diduga, kamu bergabung dengannya untuk menjebakku. Kupikir kamu benar-benar ingin berkencan denganku. Tahukah kamu betapa aku menyukaimu? Kamu tahu jika kamu melakukan ini, hatiku akan betapa menyakitkannya dia? Adinata tidak tahan mendengarkannya. Kamu adalah seorang playboy bertangan berat dengan harem 3.000 orang, dan kamu sangat tergila-gila pada dirimu sendiri. Penampilan Lota memang tak tertandingi di kalangan gadis kulit putih. Namun Park Sung-woo, kamu telah menjadikan dirimu seperti anjing yang menjilat. Kamu tidak hanya harus menghargai kecantikan Lota, tapi juga latar belakang keluarganya. Keluarga Smith selalu tertutup. Dikatakan bahwa mereka adalah yang paling misterius di antara 8 keluarga. Semakin misterius, semakin kuat mereka. Saat ini, hanya mereka yang tidak punya uang yang berteman dan bergabung di mana saja. Sedangkan mereka yang benar-benar kaya menyembunyikan dan melindungi diri mereka dengan sangat baik. Lota sangat patah hati ketika Park Cheng-yu mengatakan ini. Maafkan aku. Park Cheng-yu tiba-tiba mengubah nadanya. Sayangku, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu adalah gadis paling lugu dan baik hati di dunia. Bagaimana kamu bisa ingin menyakitiku? Bajingan Adinata pasti memaksamu melakukan ini, kan? Katakan padaku bagaimana dia memaksamu. Bab 607. Persaingan dengan Park Sung-woo. Park Cheng-yu merasa bahwa Adinata telah memahami kelemahan atau pengaruh Luotea, jadi dia memaksa Luotea agar setuju membantu Adinata. Jika Park Sung-woo juga bisa mengetahui kelemahan Lota, maka ia akan mempunyai peluang menang lebih besar dalam mengejar Lota. Luota berkata, tidak, saudara Adinata tidak mengancam saya. Dia bersedia membantu saya. Jadi saya setuju dengannya. Saya minta maaf. Park Cheng-yu menjadi penasaran. Berjanji untuk membantumu. Membantumu untuk apa? Luota, jika kamu butuh bantuan, beritahu aku. Park Cheng-yu diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Saat dia mengobrol dengan Luotea di masa lalu, dia sudah menyadari bahwa Luotea sedikit kesepian. Dia bahkan tidak bertanya kepada Luotea apakah dia membutuhkan bantuan, membiarkan Adinata yang memimpin. Lota ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengatakannya. Saudara Adinata berjanji kepada saya bahwa dia akan membawa saya jauh dari keluarga dan Swiss sebelum upacara kedewasaan saya yang berusia 18 tahun. Park Cheng-yu tertegun setelah mendengar ini, dan bertanya dengan heran. Kamu ingin meninggalkan keluarga? Mengapa? Mengapa kamu harus pergi sebelum upacara kedewasaan berusia 18 tahun? Bukankah seharusnya kedatangan upacara kedewasaan menjadi pesta yang sangat membahagiakan? Park Cheng-yu merasa kelakuan Lota agak sulit dimengerti. Bagi gadis cantik dan cantik seperti Lota, saat ulang tahunnya yang ke-18 tiba, keluarganya pasti akan merayakannya dengan meriah dan berbagai kado untuk menyambutnya di usia dewasa. Setiap gadis pasti menantikan upacara kedewasaan seperti itu. Mengapa Lota ingin melarikan diri sebelum ini? Adinata di samping sebenarnya memiliki keraguan tentang masalah ini. Namun, untuk menyelamatkan Chalister Zhang saat itu, dia tidak memikirkannya dengan matang. Lota ingin melarikan diri dari keluarga. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar orang tua Lota sangat ketat terhadap Lota. Untuk mencegah dia mengungkapkan rahasia keluarga, dia tidak diperbolehkan berteman. Bahkan jika dia adalah upacara kedewasaan, dia mungkin tidak bahagia. Itu sebabnya Lota ingin melarikan diri. Lota tidak langsung menjawab pertanyaan. Maaf, saya tidak bisa memberitahu alasannya. Park Cheng-yu tahu bahwa ada banyak hal rahasia keluarga yang tidak dapat dibicarakan dengan orang luar, dan dia mengerti betul. Lota, kamu ingin melarikan diri dari rumah. Mengapa kamu meminta bantuan Adinata? Keluarga Brahma mereka adalah yang paling kuat di antara 8 keluarga besar kita.
Dia adalah orang yang paling lemah. Bagaimana dia bisa membawamu pergi dari keluargamu? Hanya aku yang bisa melakukan ini. Lota, tunggu saja. Aku akan mengantarmu pergi malam ini. Sekarang beritahu aku di mana rumahmu. Saat Park Cheng-yu sedang berbicara, Adinata berjalan mendekat dan menutup telepon. Kenapa kamu menutup teleponku? Park Cheng-yu menjadi marah pada Adinata. Adinata juga berkata dengan marah, Park Cheng-yu, saya sudah berjanji pada Lota untuk membawa Lota keluar dari Swiss. Dia membantu saya, dan saya harus memenuhi janji saya untuk membantunya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Begitu dia mendengar bahwa Park Cheng-yu ingin bersaing dengan Adinata tentang masalah ini, Adinata menjadi cemas. Gadis kecil yang sederhana dan cantik seperti Lota membuat Adinata sangat ingin melindunginya. Adinata harus melakukannya untuk membawa Lota pergi. Park Cheng-yu sedang dalam suasana hati yang sama dengan Adinata saat ini, dan keduanya ingin menyelesaikan masalah ini. Park Cheng-yu berkata dengan lantang, sungguh lancang. Lota adalah tunanganku. Tentu saja, terserah padaku, tunanganku, untuk membawanya pergi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membawa istriku pergi? Adinata berkata dengan marah, tidak punya tunangan dan istri. Gadis sederhana dan baik hati seperti Lota tidak akan pernah menikah dengan bajingan pengkhianat sepertimu. Sulit bagimu untuk berjalan sekarang, tapi kamu masih ingin menyelamatkan orang? Sebaiknya kamu kembali ke negeri Han untuk memulihkan diri. Park Cheng-yu melihat cedera kakinya dan menjadi lebih marah pada Adinata, ingin membunuhnya. Dengan kebanggaan keluarga Park, dia tidak akan pernah menyerahkan masalah ini kepada Adinata. Bagaimana jika Adinata membawa Luotea pergi dan Luotea menjalin hubungan dengannya untuk berterima kasih padanya? Jika saatnya tiba, jika Park Cheng-yu menikahi Lota lagi, bukankah istrinya akan tertinggal dari drama Adinata? Park Cheng-yu berkata dengan marah, Adinata, kamu baru saja menyerangku, tapi aku tidak bisa menang. Jika kita bertarung langsung, kamu pasti bukan tandinganku. Pada saat ini, King Long berdiri dan berkata, benarkah? Aku 1 lawan 1 dengan ASEAN di sebelahmu. Lihat betapa bengkaknya wajahnya. Baru saja, King Long dan ASEAN berada dalam konfrontasi 1 lawan 1, dan jelas bahwa King Long akan lebih unggul. Tentu saja, Ain menolak untuk mengakui kekalahannya di depan begitu banyak orang, dan dengan cepat berkata kepada Park Cheng-yu, Tuan, baru saja saya memukul 10, dan saya menerima beberapa pukulan dari anak itu, tetapi dia juga terluka. Olehku, ini bukan masalah besar, kita tidak akan menang atau kalah. Adinata terdiam. Orang sebangsa Han ini benar-benar bajingan. Adinata baru saja melihat dengan jelas pertarungan antara King Long dan ASEAN melalui teleskop. Keduanya 1 lawan 1, tanpa ada yang membantu. Meskipun ASEAN cukup kuat, dia jelas lebih lemah dari King Long. Namun ASEAN menolak mengakui bahwa dia kalah dari King Long. Park Cheng-yu berkata dengan arogan, saya tahu kekuatan ASEAN dengan sangat baik. Bahkan jika ada seseorang di Asia yang bisa mengalahkannya, itu adalah kejeniusan keluarga Miyamoto di negara kepulauan. Tidak mungkin dia bisa datang dari keluarga kecilmu, kamu keluarga. Adinata tidak tahan dengan tatapan arogan Park Cheng-yu dan berkata, apakah kamu pikir kamu ingin berkompetisi lagi? Park Cheng-yu tersenyum dan berkata, benar, kita berdua masing-masing akan mengirim seseorang ke rumah Luota. Apakah kamu berani bersaing denganku untuk melihat siapa yang bisa mengeluarkan Luota lebih dulu? Adinata mendengus dingin, oke, ayo berkompetisi. Dalam hal penyelamatan, tanggap darurat, dan kemampuan lainnya, Adinata tidak menganggap anak buahnya lebih buruk daripada Park Sung-woo. Park Cheng-yu juga sangat bangga dan berkata, Haha, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu dan kamu benar-benar berani membandingkan denganku. Oke, kali ini aku akan menggosok semangat keluarga Brahma MU. Saya harap setelah orang-orang saya menyelamatkan Lota, Anda akan berhenti mengikuti kami tanpa malu-malu. Adinata tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir, aku harus memberimu kalimat ini. Park Cheng-yu berhenti berdebat dengan Adinata dan segera menelepon Luota kembali. Hei, Lota, Adinata dan aku akan membawamu pergi bersama. Tolong kirimkan kami lokasi rumahmu. Park Sung-woo sangat bersemangat. Dia tidak hanya bisa mengambil gadis yang disukainya kali ini, tapi dia juga bisa mencari tahu di mana keluarga Smith tinggal. Tahukah Anda, bahkan keluarga tersembunyi lainnya pun mungkin tidak semuanya mengetahui di mana keluarga tersembunyi itu tinggal. Kecuali jika hubungannya relatif baik, hanya mereka yang sering berkunjung yang akan memahami satu sama lain. Keluarga Smith tidak pernah melakukan kontak dekat dengan keluarga lain, sehingga tidak ada yang tahu di mana keluarganya tinggal di Swiss. Lota terkejut, apa yang kamu katakan? Kamu dan saudara laki-laki Adinata bersama? Park Cheng-yu tersenyum dan berkata, keluargamu sangat tertutup dan harus dijaga ketat. Kedua keluarga kita harus bekerja sama agar mendapat kesempatan membawamu keluar, bukan begitu? Park Cheng-yu tidak menyebutkan pertaruhan dan kontes dengan Adinata, dan berpura-pura berdamai dengan Adinata. Lota sangat senang. Jika kamu bisa datang dan mengajakku bersama, maka aku akan lega. Aku akan mengirimimu lokasinya sekarang, tapi jangan datang sekarang. Pada jam 9 malam, orang tuaku akan meninggalkan kastil. Setelah mereka pergi,
kamu bisa masuk lagi. Bab 608. Keanehan Lota. Park Cheng-yu tersenyum dan berkata, "Ihaha, tidak masalah, aku sudah merencanakannya. Aku akan mengantarmu keluar dari Swiss pada malam hari, dan kami akan terbang langsung ke Asia. Aku akan mengantarmu ke negeri Han, makan barbecue, pergi ke bar, dan pergi ke Pulau Jeju. Menyelam, terus bermain sampai dewasa. Hahaha. Ya, maksudku, aku akan bermain denganmu sampai ulang tahunmu yang ke-18. Nyatanya, Lota yang lugu tidak pernah memikirkan arti lain. Jikalau begitu kamu dan Kak Adinata harus ingat untuk berhati-hati. Rumahku tidak mudah untuk dimasuki, dan mungkin ada beberapa." Park Cheng-yu tertawa percaya diri dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang sulit bagi kami. Ganti pakaianmu dan siapkan kopermu. Aku akan menjemputmu segera setelah jam 9 malam." Setelah menutup telepon, Park Cheng-yu dan Adinata segera menerima lokasi dari Luota. Setelah dilihat navigasinya, ternyata rumah Lota berada di sebuah kastil di tepi Danau Rhine. Lokasinya mirip dengan rumah keluarga Brahma di Inggris. Mereka semua memiliki lingkungan yang elegan, dengan sedikit orang dan pemandangan yang indah, dan mereka juga berada di dalam kastil. Park Cheng-yu memandang Adinata dengan jijik dan berkata, pada jam 9, orang tuanya akan meninggalkan rumah. Setelah orang tuanya pergi, kami akan mengirim masing-masing satu orang untuk membawa Luota untuk melihat siapa yang dapat membawanya pergi terlebih dahulu. Adinata juga berbalik dan pergi. Jikalau begitu kami akan menghubungimu pada jam 9. Adinata tidak ingin melihat wajah menyebalkan Pu Cheng-yu lebih lama lagi. Tunggu sebentar. Park Cheng-yu tiba-tiba menghentikan Adinata. Apa? Apakah kamu tidak berani bersaing? Adinata memandang Park Cheng-yu, mengira dia sudah menyerah. Park Cheng-yu berkata dengan nada menghina, "Lucu sekali. Saya harus menjadi pemenang. Mengapa saya tidak berani berkompetisi? Saya punya lamaran. Kita berdua tidak boleh berpisah sampai jam 9 malam. 2 pesawat siluman kami bersebelahan, dan tenaga kami saling mengawasi." Adinata tertegun sejenak. Apa maksudmu melakukan ini? Park Cheng-yu tersenyum. Semua orang tahu bahwa kalian orang Tiongkok suka melakukan hal-hal di belakang kalian. Setiap kali kalian menang, itu memalukan. Saya tidak tahu seberapa banyak persiapan yang telah kalian lakukan secara pribadi. Dalam beberapa jam ke depan, kalau tidak salah pasti akan mengirimkan orang atau drone untuk menjelajahi kediaman Lota terlebih dahulu. Setelah semua rute sudah diketahui, pada jam 9 malam kita akan berangkat mengantar Lota bersama kamu. Dalam hal kecepatan, kamu pasti mempunyai keunggulan. Aku ingin mengawasimu. Kamu tidak boleh pergi. Tidak ada yang boleh mendeteksi kastil keluarga Smith terlebih dahulu. Pada jam 9, kita akan menguji ketahanan kita. Adinata sangat menghina, sangat lucu sehingga dia berani bersaing dengannya dalam kemampuan beradaptasi. Ya, menurut karakter Adinata, dia mungkin menggunakan UFO yang tidak terlihat untuk mendeteksinya terlebih dahulu. Namun, meski tanpa persiapan apapun, Adinata masih mampu mengalahkan Park Sung-woo. Adinata berkata, oke, aku akan naik pesawat bersamamu dan tinggal bersamamu selama beberapa jam lagi." Begitu saja, beberapa jam berlalu dan tak lama lagi sudah pukul 9 malam. Pada saat ini, demi keadilan, Adinata dan Park Cheng-yu secara bersamaan mengirimkan drone siluman untuk terbang di atas kastil Lota untuk memeriksa apakah orang tua Lota telah pergi. Adinata dan Park Cheng-yu menonton video real-time yang dikirim oleh drone pada waktu yang bersamaan. Segera, sebuah mobil hitam dengan lampu depan menyala muncul di gerbang kastil. Adinata melihat lebih dekat merek mobil hitam itu dan terkejut menemukan bahwa itu bukan Maybach, Bentley, atau BBA, tetapi Hongqi. Sedan Hongqi. Adinata tiba-tiba terkejut. Bukankah sedan Hongqi adalah merek mobil negara kita? Ganendra pun tertawa setelah melihatnya. Ihaha, sepertinya keluarga Smith menyukai merek Cina kita. Ternyata mobilnya sedan Hongqi, yang agak menarik. Wang Erce bijaksana dan memperhatikan bahwa pasangan parubaya yang naik mobil itu tidak berkulit putih, melainkan kuning. Tuan Brahma, lihat, ada 2 orang berwajah Asia duduk di kursi belakang mobil, Wang Erce mengingatkan. Adinata menjadi semakin bingung. Mungkinkah dia adalah teman Tionghoa dari keluarga Smith? Lota bilang orang tuanya akan berangkat dari rumah pada jam 9 malam. Kedua orang kuning ini pasti bukan orang tuanya. Pada saat ini, Park Cheng-yu juga turun dari pesawatnya, meneriaki Adinata, dan memanggil Adinata keluar. Adinata, apakah kamu melihat itu? 2 orang berwajah Asia masuk ke dalam mobil itu. Mobil itu sepertinya merek Cina kamu. Park Cheng-yu juga bingung. Adinata mengangguk. Saya melihatnya. Saya tidak kenal kedua orang itu. Mereka mungkin tamu terhormat keluarga Smith. Ding dong. Saat ini, Adinata dan Park Cheng-yu menerima pesan dari Luota secara bersamaan. Mereka sudah pergi. Kamu bisa datang dan membawaku keluar. Adinata dan Park Cheng-yu sedikit bingung pada saat yang sama. Park Cheng-yu adalah orang pertama yang berbicara. Kami tidak melihat orang tua kulit putih Lota keluar. Bagaimana menurut Anda? Meskipun Adinata juga memiliki keraguan di dalam hatinya, Park Cheng-yu adalah musuh bebuyutannya, dan tidak mungkin dia berbagi pendapat dengan orang ini.
Adinata berkata, bagaimana menurutmu? Luota sudah mengatakan bahwa dia bisa membawanya pergi. Tapi kenapa kamu tidak mengirim seseorang? Apakah kamu tidak berani bersaing denganku? Dari plat nomor Hongqi hingga fakta bahwa Lota sendiri bisa berbahasa Mandarin, cara dia berbicara dan cara dia menyapa orang semuanya sedikit berbahasa Mandarin. Adinata meramalkan bahwa keluarga Smith kemungkinan besar memiliki hubungan yang mendalam dengan Tiongkok. Ini juga berarti bahwa keluarga Smith kemungkinan besar akan bersatu dengan keluarga Brahma dan menjadi sekutu keluarga Brahma di antara 8 keluarga besar. Oleh karena itu, Adinata tentu saja tidak mau membicarakan rahasia keluarga Smith dengan keluarga Peu. Park Cheng-yu mendengus dingin, oke, bandingkan saja, kirim seseorang segera. Baik Adinata maupun Park Cheng-woo tidak langsung mengirimkan orang terkuat mereka, King Long dan ASEAN. Sebaliknya, masing-masing mengirimkan orang kulit putih. Ini Swiss, yang sebagian besar penduduknya berkulit putih. Orang kuning sangat mencolok. Orang kulit putih menyelinap ke rumah Lota dan bisa menyamar sebagai pengawal pelayan. Mereka memiliki banyak keunggulan dibandingkan orang kuning. Park Cheng-yu berkata dengan percaya diri, orang-orangku pasti akan membawa Lota pergi lebih awal dari orang-orangmu. Adinata berkata, mari kita tunggu di luar kastil bersama-sama dan lihat siapa yang keluar lebih dulu. Adinata dan Park Cheng-yu juga keluar dari kastil dan menunggu hasilnya. Namun, 10 menit berlalu dan tidak ada pergerakan dari orang-orang yang mereka kirim. Park Cheng-yu berkata kepada ASEAN, tanyakan di mana anak itu? Pernahkah kamu melihat Lota? Ain berbicara melalui walkie-talkie, tetapi tidak mendapat tanggapan. Tuan, kami kehilangan kontak. Demikian pula, King Long juga berkata kepada Adinata, Tuan, Lebron yang baru saja dikirim juga kehilangan kontak. Saya khawatir dia dalam bahaya sekarang. Apa? Park Cheng-yu dan Adinata terkejut pada saat bersamaan. Mungkinkah semua orang yang mereka kirim tewas di kastil? Park Cheng-yu mengertakkan gigi. Saya tidak percaya lagi. Saya akan mengirim seseorang yang lebih kuat. Park Cheng-yu dan Adinata mengirim orang lain masuk, tetapi tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan. Mati lagi. Bab 609. Tidak baik. Bagaimana? Park Cheng-yu mulai sedikit panik sekarang. 2 orang yang dia kirimkan semuanya adalah elit, dipilih olehnya dari puluhan ribu orang. Jika itu adalah invasi terhadap keluarga biasa, mencuri apapun dan membawa serta siapapun akan semudah mencuri Chu Liu Xiang yang tampan. Sekalipun keluarga Smith adalah keluarga yang tertutup, mereka tidak akan gagal secepat itu. Terlebih lagi, setelah mereka keluar, mereka tidak pernah kembali, dan mereka mungkin sudah mati. Apakah keluarga Smith begitu kejam? Tentu saja, tidak hanya orang-orang Park Cheng-yu, tetapi juga orang-orang yang dikirim oleh Adinata mendapatkan hasil yang sama. Park Cheng-yu menemukan Adinata dan berkata, di kastil tempat tinggal Lota agak aneh. Tiba-tiba saya merasa angin di sini sangat tidak nyaman, dan air danau Lemon juga terlihat agak menakutkan, seolah-olah ada monster. Saat ini, angin bertiup kencang, dan meskipun suhu cuaca yang ditampilkan tidak buruk, bahkan Adinata pun merasa sangat kedinginan. Rasa dingin seperti ini bukanlah dinginnya Tiongkok bagian utara, melainkan rasa dingin yang menggigit. Sejujurnya, Adinata telah mengunjungi banyak tempat di dunia dan belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Adinata terdiam sesaat. 2 anak buahnya tewas berturut-turut, dan dia harus berhati-hati. Dia menatap langit berbintang dan menemukan bahwa tidak ada bintang di langit, dan bahkan bulan pun tersembunyi. Huhu! Air danau Lemon beriak, dan angin dingin terus bertiup. Adinata memandang Park Cheng-yu. Apa? Kamu ingin mundur? Oke, kamu boleh pergi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambil Luota sendiri. Park Cheng-yu mengertakkan gigi. Dia tidak mau membiarkan Adinata mengambil keuntungan dari ini. Park Cheng-yu kejam, memandang bawahannya yang paling cakap, ASEAN, dan berkata, ASEAN, kali ini, kamu pergi sendiri, dan kamu harus membawa Luota kembali. ASEAN juga sangat percaya diri. Guru, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat saya masuki dan keluarkan. Jangan khawatir. Park Cheng-yu mengangguk. Tapi hati-hati. Saya akan memasang pelacak tak kasat mata 1 meter di belakang Anda sehingga saya bisa melihat gambar Anda secara real time. 2 orang yang dikirim Park Cheng-woo sebelumnya semuanya meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Ahin adalah bawahan Park Cheng-woo yang paling cakap dan sangat berharga. Dia tidak bisa membiarkan Ahin melakukan kesalahan apapun. Sekarang Park Cheng-woo telah mengirimkan orang terkuatnya, Adinata juga harus mengirimkan King Long untuk memenangkan kompetisi ini. Adinata, seperti Park Cheng-woo, juga memasang pelacak di King Long, sehingga dia dapat melihat gambar King Long dan mendengar suaranya secara real time. Adinata berkata kepada King Long dengan wajah serius, King Long, ada yang tidak beres dengan kastil. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, jangan berani dan mundur. Keselamatan dulu. Meskipun Adinata berjanji pada Luotea untuk membantunya, dia juga berhutang budi pada Luotea saat ini. Tetapi bagaimanapun juga, keduanya bertemu secara kebetulan dan bahkan belum pernah bertemu langsung.
Status Qinglong di hati Adinata jauh lebih besar daripada Luota. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Adinata hanya bisa meninggalkan Luota dan mempertahankan Qinglong. Qinglong mengangguk. Jangan khawatir, bahkan dengan standar keamanan keluarga Brahma kami, saya dapat dengan mudah melarikan diri tanpa cedera. Saya pergi. Kakak Long, ayolah. Naga Azur tidak terkalahkan. Wang Erce dan Ganendra terus bersorak untuk Qinglong. Setelah keduanya pergi, Park Chengyu dan Adinata berdiri di luar kastil, menonton video real-time dengan penuh perhatian. Park Chengyu datang, meletakkan layarnya di sebelah layar Adinata, dan berkata, mari kita tonton bersama. Biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ainku mengalahkan Qinglong Mu. Adinata tidak menghentikannya melakukan ini, dan berkata sambil tersenyum, saya dapat melihat bahwa Anda sangat percaya pada Ain. Park Chengyu berkata dengan bangga, tentu saja, ASEAN dilatih oleh keluarga PU kami sejak kecil. Apa yang belum dia alami? Dalam hatiku, ASEAN lebih berharga daripada kota Seoul. Adinata tidak punya waktu untuk mendengarkan bualannya, dan dengan cermat memperhatikan gerakan ASEAN dan Qinglong di layar. Tujuan mereka sama. Mereka berdua tinggal di Lota, lantai paling atas kastil. Namun, setelah memasuki gerbang kastil, ASEAN berjalan ke kiri, sementara Qinglong berjalan ke kanan. Panggilan. Tiba-tiba, angin gelap dari Danau Lemon menjadi lebih kuat, dan angin bertiup ke wajah orang-orang seperti pisau yang mengiris mereka. Sial, jelek sekali tempat ini. Aku pernah ke Swiss, kenapa aku tidak ingat angin di Swiss begitu kencang? Park Chengyu mengutuk. Wang Erce mengeluarkan ponselnya, melihat ramalan cuaca secara real-time, dan berkata dengan lembut kepada Adinata, Tuan Brahma, ramalan cuaca tidak menunjukkan angin. Angin tenang berubah menjadi angin gelap. Awalnya cuaca tidak berangin, tapi kenapa ada begitu banyak angin di sini? Ada juga kastil ini, semakin Adinata melihatnya, semakin terlihat ada yang salah. Kastil ini berada di Danau Leman, namun jika dilihat dari kejauhan terlihat seperti mengambang di Danau Leman. Meskipun pemandangan di semua sisi bagus, dari sudut pandang Feng Shui. Ketika Adinata berusia 16 tahun, dia tiba-tiba tertarik pada Feng Shui. Kakek Adinata mencarikannya seorang guru Feng Shui, dan Adinata belajar dengannya selama 2 bulan. Guru itu juga mengajari Adinata beberapa pengetahuan tentang Feng Shui, termasuk cara menilai apakah sebuah rumah buruk atau baik. Adinata melipat tangannya dan menghitung, dikombinasikan dengan pengetahuan Feng Shui yang telah dia pelajari di masa lalu, dan dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Kastil tempat tinggal Lota adalah rumah berhantu. Lingkar luar merusak rezeki. Aliran air deras, rezeki hancur. Airnya tidak bersih dan rawan penyakit. Anginnya kencang dan kamu tidak akan bisa mengumpulkan kekayaan. Tidak ada pendukung di belakangmu dan fondasimu tidak stabil. Ulang tahun Lota beberapa hari lagi, artinya Lota lahir di musim gugur. Orang yang lahir di musim gugur termasuk dalam zodiak kayu lapar. Zodiak kayu lapar memiliki 5 elemen yang menghindari air. Mereka sama sekali tidak bisa hidup di danau atau sungai. Baik dari segi kekayaan, kesehatan, atau aspek lainnya, tempat ini tidak layak untuk ditinggali orang. Mengapa keluarga Smith memilih tempat ini? Pada saat ini, Adinata tiba-tiba mendengar teriakan, sekaligus diiringi dengan suara kucing mengeong. Suara itu tidak datang dari sisi Adinata, tapi dari layar monitor. Saya melihat di layar Park Sung-woo, Ah Hyun tiba-tiba ditemukan oleh seorang wanita berpakaian merah. Wanita ini mengenakan gaun merah tipis dan tanpa sepatu, tampak ramping. Dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan ASEAN dan akan pingsan. Lalu kenapa ASEAN belum menyelesaikannya begitu lama? Saya melihat ASEAN mencoba untuk bergegas, tetapi sepertinya dia dihadang oleh kekuatan aneh, dan dia tidak bisa melewatinya bagaimanapun caranya. Dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya ke lehernya, rasanya seperti ada yang mengencangkan lehernya, membuatnya sulit bernapas. Aneh, tidak ada orang di depannya sama sekali. Adinata berkata dengan heran. Wang Erce tiba-tiba gemetar ketakutan, menunjuk ke sisi kanan layar, dan berkata kepada Adinata, Tuan Muda Brahma, lihat wanita berpakaian merah itu, dia mencekik leher kucing putih itu. Bab 610. Selamatkan Qinglong. Saya melihat wanita berbaju merah itu tidak menyerang ASEAN secara langsung, melainkan bermata tajam dan mencubit seekor kucing putih pendek Inggris dengan kedua tangannya. Walaupun dia sedang mencubit seekor kucing, namun dia seperti sedang mencubit ASEAN. ASEAN dalam keadaan hampa, wajahnya berubah drastis, dan dia tidak bisa bernapas. Adinata segera menyadari ada yang tidak beres. Ain diserang oleh wanita berbaju merah. Dia benar-benar bisa membiarkan kucing itu menggantikan tubuh Ain. Bagaimana caranya? Apakah itu sihir? Adapun Park Chengyu, dia juga tercengang. Aksi! Apa yang terjadi? Kenapa ASEAN tidak bergerak dan ekspresinya sangat menyakitkan? Wanita berbaju merah itu jelas-jelas sedang mencubit kucing. Tak lama kemudian, wanita berbaju merah itu mencekik kucing putih shorthair Inggris itu hingga mati. Pada saat yang sama, ASEAN juga jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan jatuh ke tanah tanpa ada gerakan apapun. Semua orang kaget dengan pemandangan ini.
Wanita berbaju merah itu benar-benar membunuh Asian dari kejauhan. Asian. Saat Park Sung-woo melihat Ah Hyun jatuh ke tanah, dia mungkin sudah mati. Dia berteriak kesakitan. Saudara Sian, ayo selamatkan kamu. Ketika laki-laki Peu Cheng Yu yang lain melihat pemandangan ini, mereka juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Mereka segera masuk dengan air mata berlinang. Mereka ingin memotong wanita berbaju merah itu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Namun, Park Cheng Yu memberi perintah, jangan bergerak. Asian sudah mati. Itu adalah bawahanku yang paling cakap. Tidak seorang pun diizinkan masuk dan mati. Tempat ini terlalu aneh. Keluarga Smith benar-benar kuat. Mereka sebenarnya mempelajari ilmu sihir semacam ini secara diam-diam. Tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Semuanya, ikuti aku dan segera pergi dari sini. Ya, Park Cheng Yu benar-benar ketakutan sekarang. Dia tidak lagi peduli dengan janjinya sebelumnya kepada Lota. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Sebelum pergi, Park Cheng Yu memandang Adinata dan berkata, "Ya Adinata, saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Jangan salah paham, saya tidak mengkhawatirkan Anda, saya tidak ingin Anda mati. Di sini, Anda menembak saya 2 kali dan merampok wanita saya. Akan terlalu mudah bagi Anda untuk mati di tangan keluarga Smith. Saya akan menunggu sampai keluarga Brahma Anda dikeluarkan dari 8 keluarga besar sebelum saya perlahan-lahan menyiksa Anda." Adinata langsung marah dan mengepalkan tinjunya, ingin meninju Park Cheng Woo lagi. Namun, pada saat ini, Wang Erce tiba-tiba berteriak, "Oh tidak, Kakak Long juga bertemu dengan wanita berbaju merah itu." Adinata dengan cepat melihat ke layar pengawasan. Tanpa diduga, wanita berpakaian merah, setelah membunuh Ain, berlari ke sisi lain begitu cepat dan menemukan King Long. "HMPH, kuharap kita bisa bertemu lagi nanti, aku berangkat sekarang." Park Cheng Yu berkata, masuk ke pesawat tak kasat mata dan segera pergi dari sini. Dan Adinata tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali pada saat ini. Bawahannya King Long adalah yang paling penting. King Long telah dilatih oleh keluarga Brahma selama hampir 30 tahun dan tidak boleh mati dengan mudah. Adinata melihat gambar itu dan menemukan bahwa kucing lain melompat ke samping wanita berpakaian merah. Kali ini adalah kucing biru pendek Inggris. Adinata segera mengingatkan King Long melalui intercom ini. King Long, jangan menatap mata kucing itu." Namun, sudah terlambat, King Long sudah menatap mata kucing biru itu. Dan setelah saling menatap mata King Long terasa seperti ditembak oleh laser, yang lebih kuat dari King Long. Kemampuan untuk bertahan, mau tidak mau segera menutup matanya, air mata mengalir di wajahnya. Di saat yang sama, wanita berbaju merah itu tertawa kecil dan kembali mencubit leher kucing itu dengan tangannya. Ah! Wanita berbaju merah mencubit leher kucing itu, tapi King Long lah yang menjerit kesakitan. UPS. Rutinitas yang sama. Baru saja, Asian dibunuh oleh wanita mungil berbaju merah ini. Sekarang, King Long juga kemungkinan besar akan mati di tangan wanita berbaju merah. Keluarkan kursi lompatnya. Adinata pun panik dan langsung memesan. Ya. Wang Erce segera berlari ke zephyr nomor 3 dan mengeluarkan sebuah penemuan kecil yang hanya milik keluarga Brahma. Kursi lontar ini biasanya berfungsi sebagai kursi, namun fungsi utamanya adalah untuk melontarkan orang dengan cepat. Selain itu, orang dapat mengatur sendiri ketinggian dan sudutnya sebelum keluar. Adinata mengatur sudutnya dan mengarahkannya ke posisi King Long. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menekan tombol untuk mengeluarkan. Tuan Brahma, hati-hati. Ganendra, Xiao Wang dan yang lainnya juga berteriak. Pada saat kritis, King Long dalam bahaya. Meskipun Adinata memiliki banyak orang, dia tidak cukup mempercayai kemampuan orang lain, jadi lebih aman untuk menyelamatkannya sendiri. Saat ini, di halaman kastil keluarga Smith, wanita berbaju merah mencubit leher kucing biru British Shorthair dan tersenyum jahat pada King Long yang tinggi dan tampan. Pria yang tampan dan kuat. Jangan pernah masuk ke sini. Tunggu kamu setelah kamu mati, aku akan menikmatinya tubuhmu. Haha. Tapi King Long Kong memiliki semua kekuatan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sambil mendengarkan wanita itu menghinanya. Sialan. Mungkinkah aku, King Long, mati seperti ini? Saat ini, di langit yang gelap, cahaya terang jatuh dari langit, seperti bintang jatuh. Apa itu? Wanita berbaju merah melihat ke langit dan menemukan sesuatu terbang ke arahnya. Tapi di sini gelap gulita dan tidak ada lampu yang menyala di luar, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Kalau begitu, dengarkan saja dentumannya. Adinata membidik wanita berpakaian merah dan memukulnya langsung dengan tubuhnya dari langit. Ledakan. Saat Adinata memukul wanita berbaju merah, dia meletakkan tinjunya di lehernya. Saat wanita berbaju merah itu jatuh ke tanah, dia langsung dipukuli sampai mati oleh Adinata. Tujuan. Di saat yang sama, kucing biru pendek Inggris juga dengan cepat melarikan diri. King Long juga mulai batuk, tidak kehabisan nafas seperti sebelumnya. Adinata buru-buru berjalan mendekat dan bertanya, King Long, apa kabar? King Long menenangkan diri sejenak, berlutut dengan satu kaki dan berkata, terima kasih, Guru.
karena telah menyelamatkan hidup saya. Orang-orang di sini sangat aneh. Mereka sepertinya tahu sihir. Ayo pergi dari sini. Adinata mendengus dingin. Apa itu sihir dan sihir? Semua ini bisa dijelaskan dengan sains. Mereka hanya menggunakan teknologi yang tidak kita ketahui. Sama seperti Juyoushu karya Adinata Hui, jika dipukul pada seseorang, dapat menimbulkan asap dan membuat orang kehilangan akal, juga terlihat seperti sihir atau sihir peri. Tapi Adinata tahu itu hanya tipuan. Alasan kenapa bisa menghasilkan efek ini adalah karena dikemas dengan teknologi canggih. Sama seperti orang modern, jika mereka kembali ke zaman dahulu, mereka akan mengeluarkan ponselnya, memotret seseorang, lalu mengembangkannya dan langsung menyerahkannya kepada mereka. Maka orang tersebut pasti mengira kalau yang kamu gunakan adalah sihir atau sihir peri. Faktanya, ini hanyalah kepemimpinan teknologi, bukan sesuatu yang ajaib. Oleh karena itu, Adinata juga menyimpulkan bahwa metode keluarga Smith ini adalah teknologi canggih. HMPH, orang-orang dari keluarga Smith sangat suka bermain trik, dan mereka hampir membunuh 3 jenderalku hari ini. Aku masih harus membawa Lotta pergi hari ini. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menghentikanku. Apakah kamu berani menghentikanku?